Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang itu semua Allah berikan tidak pernah terputus walaupun sedetik. Kalaulah nikmat itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa, apa yang harus kita lakukan kita tidak tahu. Kan tetapi nikmat itu terus berjalan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan termasuk kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba yang beriman kepadanya, sebagai hamba yang patuh kepadanya. Dan alhamdulillah, di antara kewajiban itu adalah menuntut ilmu syar'i. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita, Rasul kita, kekasih kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita di antara umat Nabi SAW yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kitab. Kitab yang kita bahas adalah sifat salat Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Alhamdulillah, dari kitab yang beliau karang kita sudah mengambil beberapa bab dari kitab beliau ini yang mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya dan juga kita semuanya. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah takbir. Takbiratul ihram. Kemudian di dalam takbiratul ihram itu kita mengangkat kedua tangan
Kalau satu tangannya, satunya diangkat. Dan di dalam ucapan takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua belah tangan kita, ini kemarin kita sudah sampaikan bermacam-macam. Ada tiga versi. Pertama, Rasulullah pernah mengangkat tangannya bersamaan dengan takbiratul. Antara kalimat takbir dengan tangannya bersamaan. Jadi yang sering kita lakukan Allahu Akbar. Yang sering kita lakukan. Kemudian yang kedua, wataratan ba'da takbir. Terkadang Rasul mengangkat kedua tangannya setelah takbir. Berarti takbir terlebih dahulu baru mengangkat kedua belah tangan. Ya, takbir dulu Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Allahu Akbar, baru dia angkat tangan. Ini model yang kedua. Kemudian model yang ketiga, wataratan qablahu, dan terkadang Rasul mengangkat kedua tangannya sebelum takbir. Nah, sebelum mengucapkan Allahu Akbar. Ini hadis Bukhari dan Abu Daud. Berarti kalau yang tadi setelah takbir dia Allahu Akbar baru angkat tangan. Kalau yang ketiga ini sebelumnya, berarti takbir dulu ya. Apa dulu ya? Angkat tangan dulu. Setelah sampai baru Allahu Akbar. Jadi ini tiga model di dalam mengangkat kedua belah tangan kita. Dan sama-sama dan semua itu adalah ada dasarnya atau ada dalilnya. Kalau yang bersamaan antara takbir dengan mengangkat kedua belah tangan itu riwayat Imam Muslim dan juga Imam An-Nasa'i. Kalau yang mengangkat tangan setelah takbir itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam An-Nasa'i. Kalau riwayat mengangkat kedua belah tangan sebelum takbir itu hadis Al-Bukhari dan Imam Abu Daud. Kalau ada punya buku di situ ada disebutkan. Kemudian wad'ul yumna 'ala al-yusra wal amru bihi. Kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak boleh terbalik. Karena ada kejadian disebutkan dalam hadis Ahmad dan juga Imam Abu Daud dengan sanad sahih, bisanadin sahih, ada seseorang yang salat tangan kirinya di atas tangan kanan. Tangan kirinya di atas tangan kanan, berarti tangan kiri yang di atas. Maka Rasulullah melihat orang tersebut, langsung dia robah tangannya, diambil tangan kanannya, kemudian diletakkannya ke atas tangan kirinya. Itu membuktikan bahwasanya ini memang harus tangan kanan di atas tangan kiri. Sampai Nabi, kalau seandainya itu tidak menyalahi, Rasulullah tidak langsung berbuat seperti itu. Akan tetapi karena bisa sampai kata para ulama itu bisa merusak dari salatnya, makanya Nabi SAW merubah itu semua. Dan merubah itu pun bukan Rasul langsung nanti setelah salam baru. Nah, di waktu itu ketika Rasul melihat orang ini salah meletakkan tangannya, Rasul pun langsung merubahnya. Tapi kalau seandainya itu tidak masalah, tentunya bisa saja setelah salam baru Rasul ingatkan. Atau bisa saja didiamkan Rasul, sehingga diamnya Rasul itu menjadi hukum. Tetapi ini adalah sangat bisa membatalkan salat.
Baik. Kemudian wad'uhuma 'ala sadri. Kemana diletakkan tangan kita, kedua belah tangan kita? Kemarin kita sudah sampaikan di dada. Disebutkan di dalam hadis Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Wa kana yad'u al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra. Terkadang Rasulullah itu dahulu mengangkat dan meletakkan tangannya yang kanan di kaf, pergelangan tangan kiri. Jadi dia model meletakkan saja. Dan terkadang Rasulullah meletakkan tangannya lengan antara siku dengan pergelangan tangan, antara siku dengan pergelangan tangan. Ini ya. Boleh diletakkan, dan demikian juga boleh di kapan itu boleh diletakkan, boleh. Boleh juga disebutkan juga dalam hadis Imam An-Nasa'i dan juga Imam Ad-Daruqutni bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna. Terkadang Rasulullah itu memegang tangan kiri itu dengan tangan kanan, artinya menggenggam. Jadi dia terkadang digenggamnya. Kalau pakai ini kan gampang ya. Jadi dia genggam dia. Boleh dia letakkan saja, boleh dia meletakkan genggam. Demikian juga kalau dia ingin diambil siku, lengan dengan namanya, biar hanya diletakkan saja atau digenggam juga boleh. Tapi yang tidak boleh, model menggenggamnya itu ada memang dipermasalahkan oleh para ulama. Ada sebagian orang atau bahkan sebagian di dalam pembahasan kita para ulama, model menggenggamnya itu antara jempol dengan kelingking. Jadi ini salah, disalahkan oleh para ulama karena tidak ada dalil dalam hal ini. Jadi kalau model dia menggenggam seperti itu, ini keliru, ini salah. Dia hanya mengambil berjumpa antara jempol dengan kelingking saja. Yang ini lepas. Selain dari itu yang lepas. Padahal di dalam menggenggam itu ya nggak mesti harus jempol dengan kelingking, biasa saja. Bisa saja. Yang lain seperti model gini dia tak boleh. Malah yang model seperti itu tidak dibolehkan karena tidak ada dalil dalam hal itu. Jelas nih Mas? Ya. Akhwat jelas? Baik. Jadi kalau ingin mengambil digenggam juga itu bagian dari sunnah, akan tetapi cara menggenggamnya itu yang tadi yang harus kita lihat. Jadi tidak boleh menggenggamnya hanya perjumpaan antara jempol dengan kelingking. Ini yang tidak dibolehkan oleh para ulama. Wa kana yad'uhuma 'ala sadri. Kemudian Rasulullah meletakkan tangannya di atas dada. Di dalam meletakkan tangan ini juga ikhwan, ada juga di sana pembahasan para ulama. Bahkan Imam Ahmad pernah ada seseorang melihat Imam Ahmad sholat. Imam Ahmad meletakkan tangannya di atas pusat. Di atas pusat. Berarti bisa juga antara perut dengan dada. Kalau di bawah pusat itu memang sudah di banyak para ulama menyalahkannya. Kalau di bawah pusat, tapi kalau di atas pusat sampai orang itu ada Imam Ahmad sholat seperti itu.
Tetapi kata para ulama yang sesuai dengan berdasarkan Rasul bagaimana salatnya itu di atas dada. Pas di di belahan itu. Wa kana yanha 'anil ikhtisar. Rasulullah itu melarang model tangan yang apa namanya, Pak? Ikat pinggang, apa namanya? Kocak pinggang. Rasulullah melarang. Sampai sebagian ulama mengatakan larangan ini baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita kan sering kan, misalnya kalau menunggu entah itu apa, ini kan fasen yang model-model bergaya-gaya yang model baju, dia model atau bahkan dengan dua tangan. Ini Rasul sangat melarang karena bukan akhlaknya seorang muslim yang model seperti itu. Biasanya itu model-model orang yang entah itu sombong, entah itu apa. Walaupun kita pada saat itu tidak sombong, maka tetapi itu cara model yang seperti itu. Makanya kalau bisa kita hindarkan. Memang di sini Rasulullah melarang di dalam sholat tidak boleh. Kalau di dalam sholat tidak boleh. Kocak pinggang itu tidak boleh. Namun kata para ulama, hendaknya di luar sholat pun kalau bisa nggak usah diamalkan. Nggak usah dilakukan. Paham ini kawan? Lanjut. Masya Allah. Habis satu kitab ini. Baik, an-nazru ila mawdu' as-sujud. Kemudian kemana kita melihat mata kita melihat? Rasulullah itu melihat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu. Dahulu Rasulullah itu ketika salat dia menundukkan kepalanya. Warama basarahu nahwal ardi. Kemudian Rasulullah itu melemparkan pandangannya, artinya melihat ke tanah. Akan tetapi di sini tidaklah mesti harus ke tempat sujud. Rasulullah meletakkan dengan penjelasan memandang ke tanah itu tidak harus dia ke tempat sujud. Makanya sebagian ulama mengatakan boleh kita melihat atau ketika dalam sholat itu pandangan kita selain dari tempat sujud dibolehkan. Mungkin di bawah tempat sujud itu, mungkin di situ kita mendatangkan kekhusyuan, maka dibolehkan oleh sebagian ulama. Intinya pandangan yang menghadirkan kekhusyuan. Jangan pandangan yang mengganggu kekhusyuan. Tapi kalau dia mandang itu menghadirkan kekhusyuan, maka tidak masalah. Walaupun pandangan itu tidak pada tempat sujud. Kemudian, namun dakhala al-Ka'bah, ketika Rasulullah itu walamma dakhala al-Ka'bah, ketika Rasulullah itu masuk ke Ka'bah, rupanya ada melihat Rasulullah itu memandang ke tempat maudhi' sujudah, memandang ke tempat sujud. Kalau yang tadi Rasulullah melihat ke tanah, tapi tidak mesti harus ke tempat sujud. Kemudian di dalam hadis lain, kalau yang tadi ke tanah itu dalam hadis Imam Al-Baihaqi dan Imam Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian kalau dia
Seseorang yang melihat Rasulullah itu masuk ke Ka'bah kemudian sholat, dan pandangan Rasulullah itu ke tempat sujud. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Hakim. Walil hadis al-awwal syahid min hadis al-ashara min ashabi. Jadi akan tetapi dikatakan oleh penulis, ada sebagian ulama yang mempermasalahkan hadis tentang memandang ke tanah tadi. Berarti kalau penulis ini lebih condong kepada memandang ke tempat sujud. Akan tetapi kalau dalam kitab-kitab lain itu, kalau itu menghadirkan kekhusyuan walaupun tidak memandang ke tempat sujud, maka dibolehkan. Ini luas kata para ulama. Pembahasan ini luas, tidak mesti harus di tempat sujud, tidak mesti. Akan tetapi dengan catatan menghadirkan kekhusyuan. Disebutkan dalam juga pernah, misalnya, makanya ikhwan, kalau mengganggu segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan itu tinggalkan dulu. Tinggalkan. Bahkan Rasulullah itu pernah pakai baju yang disebutkan dalam riwayat itu bajunya itu agak terlalu mencolok atau ada gambar-gambar, sehingga ketika Rasulullah sholat terlihatlah gambar itu merusak kekhusyuan sholat Rasul. Sesudah sholat, kata Rasulullah katakan kepada para sahabat, di antara sahabat ini, kasihkan lagi ke baju ini, kasihkan lagi ke penjual baju ini, gantikan baju ini tanpa gambar, walaupun dia lebih murah lagi, gantikan. Dan juga pernah Rasulullah itu sholat, dan di dalam lemari Aisyah pernah pakai, Aisyah menyangkutkan bajunya, yang baju Aisyah itu ada gambar-gambar, tapi gambar-gambar yang bukan gambar-gambar yang bukan bernyawa ya. Jadi termasuk misalnya ada gambar-gambar yang misalnya walaupun itu bukan bernyawa, memang dibolehkan ya. Syariat selain dari yang tidak bernyawa, misalnya entah itu gambar bunga, pemandangan bunga, tapi baju enggak ada seperti itu. Ada juga baju seperti itu, gambar-gambar pemandangan. Yang ada gambar apa ya? Gambar tengkorak yang ada. Jadi ketika Rasulullah sholat, terlihat itu bajunya Aisyah, maka kata Rasulullah, ini jauhkan baju ini dari pandangan saya dalam sholat. Intinya apa? Intinya segala sesuatu yang merusak kekhusyuan itu harus disingkirkan. Misalnya rumah kita punya gorden. Kalau gordennya misalnya merusak kita jangan sholat di situ. Merusak kekhusyuan, kefokusan, cari tempat yang lain yang tidak merusak. Jadi ikhwan, itu saja permasalahan pun harus disingkirkan, apalagi memang sengaja menghadirkan gambar. Tahu maksudnya? Apalagi memang sengaja menghadirkan gambar di depan itu. Misalnya orang-orang Syiah Rafidhah, mereka membuat gambar Khomeini besar-besar karena mereka menganggap ini revolusi dalam negara mereka. Bahkan ghulu berlebihan terhadap Khomeini ini. Padahal na'udzubillah, Khomeini ini dia mengatakan Karbala lebih afdal daripada Ka'bah. Makanya mereka Karbala, batu-batu Karbala, tanah-tanah Karbala itu dipakai kemana-mana, dibawa kemana-mana, karena itu adalah tanah yang suci mengalahkan tanah Ka'bah. Luar biasa. Jadi gambar-gambar Khomeini mereka taruh tuh di depan mereka ketika sholat, dan bahkan mereka turunkan, taruhkan di situ. Jadi
Ini lebih dahsyat lagi larangannya. Makanya terkadang sebagian kaum muslimin pun selain dari Syiah Rafidhah mengambil itu, mempraktekkannya. Maaf sekali misalnya gambar-gambar tuan guru mereka, ini bahaya, nggak dibolehkan. Ini bisa jatuh kepada kesyirikan. Sampai menggambarkan itu ketika sholat, gambarkan bagaimana wajahnya, nggak bisa, tidak boleh. Ini syirik, ini tidak boleh. Jadi sama halnya dengan orang-orang Syiah Rafidhah dengan gambar Khomeini, gambar imam-imam mereka, tidak dibolehkan. Sedangkan dalam hal yang kecil saja pun tadi tidak dibolehkan. Kalau itu merusak dari kefokusan kita dalam sholat, merusak khusyuknya kita sholat, sudah cari tempat yang lain. Walaupun jangan sampai dibakar kan. Bahkan ada sahabat Nabi SAW, dia punya kebun kurma. Kebun kurma, tapi ketika dalam sholat itu merusak, teringat ini kebun kurma ini. Kita kan biasa gitu, Pak. Biasa gitu kan. Tapi yang bukan kebun kurmanya kita ingat, entah yang macam-macam apa. Jadi teringat nih. Akhirnya setelah sholat dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kebun kurma saya sedekahkan di jihad di jalan Allah. Karena merusak kekhusyuan dalam sholat. Sanggup gitu, Pak? Ketika misalnya sholat, teringat misalnya entah kereta baru, mobil baru, datang. Nah ini Pak, ini sedekahkan itu jalan Allah gitu kan. Yang berat gitu ya. Ada kisah ikhwan, Masya Allah. Kisahnya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang seorang ustaz menceritakan itu. Ketika Syekh bin Baz lagi sedang muzakarah dengan murid-muridnya atau dengan teman, ada orang yang datang bertanya dengan beberapa orang muzakarah. Tiba-tiba datanglah seseorang, ya Syekh, alhamdulillah saya dapat rezeki ya Syekh. Kemudian ini kunci mobilnya di depan ya Syekh. Ini hadiah bagi antum. Saya dapat rezeki ya Syekh. Alhamdulillah ya alhamdulillah. Sudah. Kata Syekh ini taruh di situ kuncinya. Taruh kunci di depannya. Orang ini pun pergi, yang memberikan mobil ini pun pergi. Tiba-tiba datang lagi orang lain yang kedua. Dia mengatakan, ya Syekh, doakan ya Syekh, aku mau nikah ya Syekh. Didoakan Syekh, kemudian apa? Ini kunci mobil, ambil hadiah bagi antum, mobil di depan. Padahal mobilnya belum ditengoknya lagi. Kita tahu bahwasanya kalau orang mereka memberikan hadiah kepada Syekh, bukan mobil-mobil yang mau hancur kan. Tentunya lebih mereka pilih yang lebih apa? Yang agak layak kepada Syekh bin Baz, orang ulama mufti. Lalu begitu datang orang ini mau menikah, ya Syekh doakan saya, Syekh Awinam. Doakan Syekh bin Baz, kemudian apa katanya? Ambil kunci mobil ini, di depan ada mobil, itu hadiah bagi antum. Ini mobil. Kalau kita mungkin dapat mobil mungkin seminggu, kebahagiaan itu masih belum hilang. Jadi beliau ini sama sekali tidak ada. Itu artinya bagaimana mereka itu muamalahnya dengan dunia. Baik. Jadi demikian tadi sahabat Nabi. Ketika salat teringat dia ini kebun kurmanya ini. Akhirnya datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kebun kurma saya merusak kekhusyuan salat saya. Saya sedekahkan di jalan Allah. Sudah habis. Mungkinkah itu terpikir lagi kembali? Kalau kita mungkin halah kosalnya tadi kan gitu kan. Ini harus mereka tidak. Kenapa? Karena wallahi ikhwan, salat itu mereka lebih utamakan. Sampai dikatakan oleh Ibnu Umar, kalau seandainya 2 rakaat saja dari seluruh jutaan, miliaran, ratusan rakaat yang kutunaikan kepada Allah, 2 rakaat saja yang Allah terima, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya mereka serahkan semua yang merusak kekhusyuan salat. Ada sesuatu yang merusak, mereka serahkan semua. Karena salat itu lebih baik kalau seandainya Allah terima, lebih baik daripada dunia dan
isinya. Kita sudah sampai ke sana, ikhwan. Baik. Makanya pantas mereka adalah orang pilihan. Pantas mereka itu pilihan Allah, para sahabat itu. Itu pun sangat keliru orang yang mencaci sahabat atau sampai mengatakan ngapain kita mengikuti sahabat. Toh mereka manusia, kita juga manusia. Mungkin mereka menganggap lebih tinggi pendidikan mereka, profesor, doktor, sedangkan para sahabat tidak ada pendidikan mereka. La ilaha illallah. Macam-macam anggapannya. Baik. Jadi pertama, hadis yang pertama, Rasulullah melihat tanah, tapi tidak mesti harus ke tempat. Yang kedua, ada hadis yang menekankan ke tempat. Rasulullah itu walamma dakhala al-masjid, walamma dakhala al-Ka'bah, ketika Rasulullah itu masuk ke Ka'bah, kemudian salat, lalu sahabat ini melihat, mata Rasulullah itu melihat ke tempat sujud. Baik. Akan tetapi dikatakan atau diringkas oleh para ulama, kalau itu lebih kemana kita mandang, entah itu sudah dari ke tempat sujud pun, kalau seandainya itu mendatangkan kekhusyuan maka dibolehkan. Tetapi kalau menurut penulis ini, dia lebih menekankan melihat ke tempat sujud. Kemudian ada perkara-perkara yang kita dilarang di dalam melihat apa? Misalnya melihat ke atas langit. Kita melihat ke atas langit dalam sholat ini Rasulullah larang. Kemudian juga bahkan kita menoleh. Terkadang kita sholat itu tiba-tiba menoleh gitu kan. Makanya kata Nabi SAW, tolehan itu adalah curian dari syaitan. Curian dari syaitan. Jadi syaitan juga mencuri. Apa yang dicuri? Curi ada pahala. Mungkin ketika kita menoleh akan membuat hilang kurangnya kualitas pahala kita, itu bisa. Maka kata Nabi SAW, ada orang sama sujudnya, sama rukuknya, sama arah kiblatnya, sama bacaan mereka, sama. Tapi pahalanya berbeda. Ada yang sempurna, ada yang separuh, ada yang seperempat, bahkan ada yang nol. Baik. Jadi tidak boleh kita menoleh ke atas, tidak boleh. Semalam kita katakan kan ada masjid itu yang pakai kubah, yang bolong kubahnya kan, ada yang gambar-gambar awan, di situ Allah kita baca gitu kan. Tidak boleh. Rasulullah melarang. Begitu juga melihat, kalau bisa jangan kita, pandangan kita ini lihat, mandang-mandang gitu. Sampai kalau dia misalnya dekat pintu masjid, ada orang masuk dipandang juga orang masuk. Jadi yang masuk itu mandang, kadang seperti itu juga. Ketika kami masuk gitu, dia orang dia sholat, mandang ke kita boleh. Masya Allah. Bayangkan setiap berapa orang yang masuk, berapa tolehan itu. Luar biasa. Kapan dia khusyuk datang lagi seperti itu? Baik. Kemudian, jadi jelas-jelas ya, di mana kita letakkan tangan kita. Kemudian, kemana pandangan kita yang kita pandang dalam sholat. Kemudian masuk kita kepada adaiyatul istiftah. Doa istiftah atau iftitah. Bentuk bacaan doa iftitah ini, ikhwan, banyak sekali. Ada 12 macam model doa iftitah. Ada 12. Akan tetapi kita lihat ini, apakah doa iftitah yang kita baca selama ini benarkah ada di sini? Karena gini, ikhwan,
Di dalam sholat ini, setiap gerakan sudah ada ajaran diajarkan oleh Nabi. Dan demikian setiap lafaz pun sudah diajarkan oleh Nabi. Kalau ada lafaz yang kita ucapkan di luar dari ajaran Nabi, apakah diterima atau tidak? Diterima. Naam, doa iftitah itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Sunnah. Dia hukumnya sunnah. Akan tetapi kalau kita ingin mendapatkan pahala, kita baca doa iftitah, maka harus lihat hadisnya. Tapi kalau doa iftitah yang kita baca, kita ingin mendapatkan pahala, tapi tidak sesuai dengan hadisnya, jangan dapatkan pahala. Dosa malah. Ini hati-hati. Karena sebagaimana kita sampaikan kemarin dahulu pada waktu takbir, bolehkah kita menambah di dalam takbir Allahu Akbar, kita robah menjadi Allahu Ta'ala Akbar. Kalimat apa yang kita tambah? Ta'ala. Padahal tidak ada kesalahannya sama sekali, tidak ada. Tapi bolehkah itu? Tidak boleh. Tidak sah. Kenapa? Karena Rasul tidak membaca seperti itu. Makanya benar-benar ikhwan, hati-hati kita dalam sholat ini. Nanti kita lihat. Apakah yang kita baca misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah, kemudian kita masukkan lagi inni wajjahtu wajhiya lillazi. Padahal itu terpisah. Antara Allahu Akbar kabira dengan wajjahtu wajhiya terpisah. Kalau digabung butuh siapa periwayatnya? Gak boleh digabung. Ustaz digabung antara dalil yang pertama dengan dalil yang kedua, nggak boleh. Karena dalil yang pertama ini lafaznya, ini periwayatnya. Dalil yang kedua ini lafaznya, ini periwayatnya. Kalau digabung butuh periwayat baru. Siapa periwayatnya? Paham ini kan? Jadi kita lihat nanti bagaimana doa iftitah kita selama ini. Ada 12 nih. Kita cepat. Yang pertama, doa iftitah yang dibaca oleh Nabi SAW adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad wa kana yaquluhu fil fardi. Doa iftitah ini Rasul baca setiap salat fardu. Setiap salat fardu. Yang hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Pernah enggak doa iftitah ini kita dengar ikhwan? Pernah Ustaz, tapi dahulu orang-orang Muhammadiyah make itu Ustaz. Sehingga siapapun yang memakai Allahumma ba'id baini itu pasti orang Muhammadiyah ini. Tidak ikhwan. Jadi bukan khusus untuk Muhammadiyah bacaan iftitah ini. Kalau kita lihat nanti makna dari artinya luar biasa. Luar biasa. Makanya ikhwan, Rasulullah itu lama di dalam sholat. Berdirinya, rukuknya. Berdirinya Rasul lama. Dengan rukuknya Rasul sama panjangnya. Antara berdiri dengan rukuk. Ketika sujud juga sama panjangnya antara rukuk dengan berdiri. Kenapa? Karena benar-benar bagaimana di dalam bacanya. Dan memang sungguh wajar kalau mereka kan faham bahasa Arab. Baik. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah dariku
dosa. Jauhkanlah dariku dosa. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Kemudian juga Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyadu minat danas. Ya Allah, bersihkanlah dosaku. Bersihkanlah jiwaku ini dari dosa, diriku ini dari dosa, sebagaimana pakaian bersih yang rapi, bersih, putih dari najis, dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wa salji wal barad. Ya Allah, cucilah, bersihkanlah juga termasuk dosa-dosa dengan air, kemudian dengan ini istilah ini ya. Ini istilah atau majaz, berarti supaya bersih dia. Jadi ikhwan, kita di sini minta supaya dijauhkan dari dosa. Karena dosa itu sangat bahaya sekali. Baik. Ini model yang pertama, doa iftitah yang pertama. Kemudian doa iftitah yang kedua ini lebih panjang. Dimulai dari apa? Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Atau dalam yang kalimat atau riwayat lain wa ana minal muslimin. Cukup? Belum? Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta لبيك وسعديك والخير كله في يدك والشر ليس إليك والمهدي من مهديته أنا بك وإليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. Ini panjang ini ya, panjang. Yang biasa kita pakai apa nih? Wajah itu nih kan, tapi pakai ini kan. Inni wajahtu. Tak ada pakai ini. Kalau ingin mengambil hadis ini, habiskan semua. Jadi jangan dipotong. Anta rabbi wa ana Baik. Ada keliru sini ya. Bukan sampai anta rabbi wa ana abdu ila akhir, artinya ila wa yazidu Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika. Di mana tadi itu? Allahumma antal malik la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka. Jadi sampai abduka. Model yang ketiga. Model yang keempat juga sama. Wa ana sampai wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin. Kemudian ditambah lagi Allahumma hdini li ahsanil akhlaq wa ahsanil a'mal. Berarti itu setelah lembaran kedua. وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيء إلا أنت.
Jadi kalau bisa, entah ada buku kita fotokopikan ikhwan, biar kita bisa menghafalnya. Model kelima, subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini juga sering kita pakai ya. Karena pendek kan gitu ya. Sampai situ saja. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuka. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Imam Hakim. Akan tetapi hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal kalam ila Allahi ay yaqula al-'abd subhanakallahumma bihamdika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah ucapan ini. Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian model yang keenam sama dengan model yang kelima. Sama dengan model yang kelima. Apa model yang kelima tadi? Subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian di model yang keenam ini ada tambahannya. Apa tambahannya? La ilaha illallah. Dibaca 3 kali. Sudah dia baca subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kemudian ditambah lagi la ilaha illallah. Baca 3 kali. Kemudian apa lagi? Allahu akbar kabira. Baca 3 kali. Ini tambahannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira. Ini juga model yang ke-6. Akan tetapi itu dibaca pada sholat malam, sholat tahajud. Kalau ingin mengambil iftitah sholat tahajud, ini dia. Kemudian model yang ke-7. Modelnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini kita baca nggak ini kemarin? Sorry. Iya. Tapi sampai situ. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah. Nggak ada lagi ini wajahiyah, nggak ada lagi. Kalau ingin mengambil seperti itu ada model yang ke-7. Istaftaha bihi rajulun minas sahabah. Jadi yang membaca doa iftitah ini adalah belum diajarkan oleh Nabi. Jadi doa bacaan Allah berkabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, ada sahabat yang membacanya. Ini belum diajarkan Nabi nih. Ada sahabat yang membacanya, tapi ketika salam, Rasul bertanya, siapa yang membaca itu tadi? Maka kata Rasulullah, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Saya tak kagum terhadap kalimat yang engkau baca. Karena dengan dibacanya kalimat itu, dibukakan pintu-pintu langit semuanya. Itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Muslim. Jadi belum diajarkan oleh Nabi, tapi ada sahabat yang membaca ini, kemudian dikatakan oleh Nabi, siapa yang baca itu tadi? Kata sahabat ini, saya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ajibtu, saya sangat kagum, saya sangat takjub laha terhadap kalimat yang engkau baca. Kenapa? Ketika engkau membaca kalimat ini, futihat laha abwabus sama, dibukakan semuanya pintu-pintu langit. Jadi ini ikhwan, Ustaz, itu kan belum diajarkan Nabi, Ustaz. Nanti ada juga lagi model yang lain. Juga sahabat yang membaca belum diajarkan oleh Nabi. Berarti Ustaz, tidak semua yang diajarkan oleh Nabi itu salah.
Berarti ada, misalnya sahabat ini belum diajarkan oleh Nabi, tapi diamalkan sahabat ini. Padahal belum diajarkan. Berarti boleh Ustaz. Kalau belum diajarkan atau belum ada dalilnya kita amalkan, berarti boleh Ustaz. Dan sebagian orang mengambil dalam masalah ini. Ini keliru, fatal sekali. Sangat-sangat keliru di dalam memahami masalah ini. Sehingga mereka mengatakan, jadi semua yang tidak diajarkan, tidak dipedomani oleh Nabi, itu boleh. Kenapa? Ini lihat. Ada sahabat melakukan amal, tapi belum diajarkan oleh Nabi, dibolehkan oleh Nabi. Jadi keliru memahaminya. Naam, sahabat ini membaca. Tapi setelah itu apa kata Nabi? Di sana ada, kata Nabi, saya kagum. Berarti di situ boleh. Berarti di situ ada persetuju. Itulah dalam ilmu hadis takrir persetujuan Nabi. Jadi semua amalan-amalan yang belum diajarkan oleh Nabi tapi dikabarkan kepada Nabi, disetujui oleh Nabi, itu sudah menjadi hadis. Itu sudah menjadi sunnah. Karena sudah ada persetujuan dari Nabi. Kalau di zaman kita, siapa yang menujui? Siapa menujui? Gak ada. Gak ada yang menyetujui. Dan wafatnya, setelah wafatnya Nabi, sudah. Karena setelah itu tidak ada persetujuan Nabi lagi. Karena Rasul sudah wafat. Paham ini, Pak? Jadi sebenarnya luas sekali permasalahan ini. Tapi kita bukan fokuskan ke sana. Kita tidak fokuskan ke sana. Kita fokuskan ke sini. Nanti muncul, bukankah Al-Quran itu dibukukan tidak ada zaman Nabi? Kan gitu? Ini juga menjadi hujah bagi mereka. Sebenarnya tidak. Salah memahami saja. Azan 2 kali di zaman siapa, ikhwan? Di zaman Rasulullah ada azan 2 kali salat Jumat. Di zaman Abu Bakar, zaman Utsman, zaman Umar, zaman Utsman baru timbul. Nah, lihat tuh. Rasulullah tidak mengajarkan. Ini semuanya salah dalam memahami. Salah. Kalau sahabat ini melakukan yang 4 khalifah itu, bukankah ada dalil mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Jadi hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Jadi mengikuti khulafa'ur rasyidin juga sunnah. Ini banyak clear. Itu pun pembahasan kita. Nanti tak sampai-sampai kita. Baik, jadi bacaan model yang ketujuh ini, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah. Pendek sesuai dengan dalil. Sampai kata Nabi, saya kagum dengan kalimat itu karena dibukakan pintu-pintu langit. Jadi ini memiliki keutamaan kalimat ini. Maka kita baca ini. Sami'an disebutkan dalam apanya? Footnote-nya, sami'an Nabi yaqulu zalika fit tatawwu. Akan Rasulullah membaca Jabir seorang sahabat mendengar ucapan ini dibaca oleh Nabi. Ya, sami'an Nabi didengar oleh Nabi pada waktu sholat tatawwu. Berarti sahabat ini membaca pada waktu sholat tatawwu. Sholat sunnah.
Kemudian juga model yang ke-8. Model yang ke-8 dari doa iftitah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kan sering kita baca, sering kita dengar kan? Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan fi. Istaftaha bihi rajulun akhar. Kemudian doa ini juga, doa iftitah ini juga dibaca oleh sahabat lain. Dibaca oleh sahabat lain. Faqala laqad ra'aitu isnai asyara malikan yatadarrauna ayyuhum yarfa'uha. Jadi ketika Rasulullah mendengar ada sahabat yang membaca doa iftitah ini, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi Rasulullah melihat 12 malaikat. Rasulullah melihat 12 malaikat. Yang melihat itu siapa? Rasulullah, mukjizat Nabi. Rasulullah melihat 12 malaikat, yang malaikat 12 ini berebut mengambil kalimat ini. Berebut untuk mengangkat ke atas ke hadapan Allah. Siapa yang pertama kali malaikat ini mengangkat kalimat ini di atas, maka Allah agungkan dia. Jadi sampai malaikat berebut dalam mengambil untuk mengangkat ini ke atas, melaporkan. Nah, berarti memiliki keutamaan. Singkat saja. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu saja doa iftitahnya. Ya Allahu Akbar. Kemudian kita baca itu. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Masya Allah, sekali baca hafal semua. Imam Bukhari juga ya. Baik. Jadi ini juga model doa iftitah yang dibaca oleh sahabat dan disetujui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Rasul melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkat kalimat ini. Luar biasa. Kemudian lagi model doa iftitah yang ke-9. Ini agak panjang nih. Nah, panjang. Saya bacakan dengan cepat. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu antal haqq wa wa'duka al haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqq wal jannatu haqq wan naru haqq was sa'atu haqq wan nabiyyuna haqq wa muhammadin haqq. Allahumma laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka anibtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu anta rabbana wa ilayka al-masir faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni anta al-muqaddam wa anta al-muakhkhar anta ilahi la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Allah ya ikhwan, ini maknanya luar biasa. Maknanya la ilaha illallah luar biasa, lengkap semua, syamil jiddi. Lengkap luar biasa. Tapi kalau kita bahas habis waktu kita ini. Panjang, maknanya luar biasa. Wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail. Makanya karena panjangnya ini Rasul membaca salat malam. Kalau salat wajib habis tak pakai ruku-ruku gitu. Panjang ini. Apalagi kita baru hafal. Mana tadinya? Yang di belakang yang copat lah ini kata orang itu, yang di belakang makmumnya. Yang lama kah adalah bapak ini rukunya. Makanya salat tahajud. Kalau sholat tahajud itu Masya Allah, kata Nabi SAW, yang afdal sholat tahajud itu bukan banyaknya, tapi panjangnya. Yang afdal itu. Sampai Utsman bin Affan, Masya Allah.
malu berhenti membaca Al-Quran di dalam sholat. Malu dia. Dapat 1 juz, kayaknya malu dia. Tambah lagi 2 juz. Ingin berhenti di 3 juz, malu rasanya dia memutuskan kalimat Allah ini, kalam Allah ini. Lanjut lagi ke 4 juz. Sampai 30 juz, 2 sholat rakaat. Malu dia. Kalau kita di zaman kita ini, kayaknya mustahil itu. Satu kaidah, Pak. Kenapa ibadah yang luar biasa seperti itu? Kata ulama, al-ibadatu huququt tauhid. Ibadah itu adalah bukti tauhid seseorang. Semakin kuat ibadahnya, berarti semakin kuat tauhidnya. Kalau ibadah kita lemah, berarti tauhid kita lemah. Bukti tauhid seseorang itu lihat ibadahnya. Itu bukti. Lihat para sahabat. Bagaimana mereka ibadah mereka. Karena tauhid mereka luar biasa. Lihat para tabi'in. Lihat para tabi'ut tabi'in. Lihat dari orang-orang generasi setelahnya yang mengikuti mereka. Luar biasa. Mungkin di zaman kita ini mengatakan mustahil itu. Tapi karena lemahnya tauhid kita, lemah tauhid mereka kuat. Wallahi, takkan mungkin seseorang itu beribadah kalau tidak ada tauhid di dalam jiwanya. Takkan mungkin. Takkan mungkin. Karena dia melakukan ibadah karena ada jiwanya, di dalam jiwanya itu tauhid. Maka sangat keliru kalau mengatakan kita harus memperkuat tauhid tapi ibadah kosong. Itu keliru. Berarti ada yang salah kalimat tauhid itu. Kalau secara materi, bahkan secara praktek para sahabat sama. Sama. Dalam berinfak, dalam bersedekah, untuk memberikan 100.000 itu di khutbah di sholat Jumat itu, wah. Iya kan, Pak? Menggeletar tangan tuh. Lihat bagaimana tauhidnya para sahabat. Begitu-begitu saja uangnya. Bagaimana infaknya Abdurrahman bin Auf. Bagaimana infaknya Utsman bin Affan. Luar biasa. Jadi, makanya ini Rasulullah baca di salat malam. Jadi panjang Pak salat malam. Maka Rasulullah itu panjang. Baik. Maka kalau seandainya kita baca lagi, kita baca di dalam sholat kita sambil mentadaburi doa-doa yang seperti ini, Masya Allah. Luar biasa. Ini kamil, sempurna, luar biasa. Tapi tidak ada waktu kita untuk membahas itu. Kemudian juga disebutkan juga model yang ke-10. Ini juga dibaca oleh Rasulullah di salat sunnah. Allahumma rabb Jibrail wa Mikail wa Israfil fatirus samawati wal ardi aliman ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnika innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini kayaknya jarang kita baca ini ya. Kemudian juga model doa iftitah yang ke-11. Kana yukabbiru ashran. Rasulullah itu membaca takbir 10. Wa yahmadu ashran. Baca tahmid 10. Jadi Allahu Akbar kabira 10. Alhamdulillah 10. Wa yusabbih 10. Kemudian tasbih 10. Subhanallah 10. Wa yuhallilu 10. Kemudian baca tahlil. Tahlil itu apa, ikhwan? La ilaha illallah itu 10. Wa yastaghfir
10. Kemudian baca istighfar 10. Jadi ini modelnya. Model doa iftitahnya. Pertama, takbir 10. Kemudian alhamdulillah 10. Tasbih subhanallah 10. Tahlil la ilaha illallah 10. Istighfar astaghfirullah 10. Wa yaqul, itu sudah berapa tuh kawan? 1 2 3 4 5 50 sudah ya. Allahu berkabira, Allahu berkabira, Allahu berkabira 10. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 10. Udah berapa menit tuh? Habis 10 menit? Baik. Kalau copat dibaca ini ya, Allah berkabir, Allah berkabir, Allah berkabir, nah, itu copat. Boleh kata ini. Baik, ikhwan, sama halnya kan subhanallah. Ini istilahnya mumpung teringat. Terkadang kita mendapatkan waktu zikir setelah sholat. Ini masih fokus ini, Pak? Hah? Dan jam berapa nih? Oh, tahun 10 sudah. Masya Allah. Belum lagi jam 10 kan? Belum lagi ya. Kami banyak sekali mendapat ikhwan. Ini kena luar biasa. Memang kata Nabi SAW, siapa yang membaca zikir setelah sholat, apa itu? Subhanallah. Alhamdulillah. Ini 30 kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Ini Allah ya kawan. Memang itu adalah keutamaannya. Tapi cara membacanya gimana? Kalau subhanallah, 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 itu akan dapat tuh. Apalagi cara membacanya subhanallah sambil teman-teman. Subhanallah, 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 subhanallah. Tiap orang keluar subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat. Nggak akan dapat nih keutamaannya. Nggak akan dapat. Sampai terkadang terlalu cepat bangkitnya. Maka Allah ya kawan, kita harus benar-benar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca dengan pelan-pelan. Makanya agak lama, mungkin habis beberapa menit tuh. Tapi kalau sudah bacanya cepat sekali, subhanallah, subhanallah. Sekarang subhanallah itu di sebuah masjid atau musola kadang masih satu putaran mereka sudah putaran yang mau masuk ke Allahu Akbar. Masya Allah. Ini masuk yang satu putaran ini. Mereka sudah masuk setelah subhanallah apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih satu putaran nih. Terlalu cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tak dapat ya. Ibaratkan kita ibadah main-main saja. Apa yang kita kejar? Apa kita kejar? Apa yang kita kejar? Terkadang untuk ngobrolnya, menunggu sholat itu lebih lama daripada zikir kita. Jadi kita usahakanlah, harus kita robah dalam model-model seperti ini. Yang kami bicarakan itu bukan di sini, di sana, yang di sana. Yang di sana. Yang membaca subhanallah, subhanallah itu yang di sana. Itu nggak ada, masya Allah. Nggak ada beda atau gimana lah? Baik. Jadi keliru ya, ini nggak akan dapat. Bayangkan ya, berapa ruginya, berapa zikir, berapa setelah zikir, setelah sholat yang lakukan itu. Misalnya dalam sehari semalam taruh 5. Memang 5 kan? Dan itu hanya dibaca untuk sholat fardu saja. Setelah sholat fardu saja. 5 kali. Bayangkan 5. Dalam sehari semalam dia tidak mendapatkannya pahalanya, walaupun dia sudah mengerjakannya, tapi dengan cara luar biasa seperti itu. Mungkin saja dia nggak akan keutamaan itu. Bayangkan kalau dia 2 hari, seminggu dia begitu juga, sampai mati begitu juga. Kapan akan berubah? Paham nih kan? Baik. Jadi model yang ke-11, takbir 10, tahmid 10, tasbih 10, tahlil 10, istighfar 10.
Cukup? Belum. Lanjut lagi. Apa? Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. 10. Allahumma hdini, Allahumma ghfirli wahdini warzuqni wa'afini. Baca 10. Kemudian tambah lagi, Allahumma inni a'udzu bika min dhiqi yaumil hisab. Allahumma inni a'udzu bika min adh-dhiqi yaumil hisab. 10. Oh, panjang ini. Tadi yang 10 50, tambah kalimat Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10. Kemudian tambah lagi kalimat Allahumma inni a'udzu bika min adh-dhiqi yaumil hisab. 10. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari sempitnya nanti di yaumul qiyamah, di hari hisab. Kita berharap hisab kita dimudahkan atau tidak? Kita berlindung dari disempitkan, disusahkan, disulitkan hisab kita. Ini kita baca. Baik. Kemudian model yang terakhir. Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Ini hadis riwayat Abu Daud, kemudian At-Tayalisi bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi ini ikhwan model doa iftitah sampai 12. Jadi kalau bisa, misalnya ada kita punya buku, kita hafal misalnya 1 di antaranya, atau 2 di antaranya, atau 3 di antaranya. Tapi jangan kita baca 1 sholat, 2 atau 2 enggak. Yang kita baca 1 dari sholat yang sholat 1. Kemudian sholat yang lain dibaca yang model yang kedua. Enggak boleh digabungkan. Kita ambil yang pertama atau yang kedua digabung dalam 1 sholat, enggak boleh. Ya harus 1 sholat, 1 iftitah. Kalau ingin misal sholat zuhur, ambil model berapa? Ambil model yang pertama. Kemudian ingin sholat yang lain, asar, ambil model yang lain. Jangan digabung. Paham ini, kawan? Bagaimana kalau digabung? Karena Rasulullah tidak pernah menggabung. Gabung satu saja. Hah? Jangan satu macam saja. Iya. Jadi kalau misalnya kita salat zuhur, ambil doa iftitah 1 saja, model 1 itu. Jangan diambil model yang pertama, kemudian setelah ambil model pertama kita baca model yang kedua, habis yang kedua kita baca model ketiga, nggak boleh. Itu digabung namanya. Tapi kalau salat asar, ambil yang model 1, udah ambil. Salam. Besok salat akan setelah salat asar salat maghrib, baca lagi, ambil model lain supaya dapat sunnah semua. Boleh. Paham Pak ya? Baik. Kami rasa sampai sini dulu ya. Insyaallah kita masuk kepada setelah doa iftitah Al-Qur'an. Hah? Oh, memang berarti dari dulu, tadi kayak ini.